Kalau kita turun semua keadaan kayak gini, nggak akan benar. Nah, tenaga sudah nggak ada, harus ngegendong korban. Saya turun berdua sama teman korban. Nah, lo ikut, gue bilang. Nah, cari bantuan. Tidak hanya memberikan waktu dan tenaga, tetapi juga menghadirkan hati yang penuh ketulusan untuk peduli. Kalimat ini rasanya tepat untuk menggambarkan sosok Agung Komeng. Dikasih waktu estimasi pendek banget gitu. Yang gue ketakutan gue cuma dari awalnya dari rescue menjadi search. Kalau udah search, resikonya gue parah bro. Kaburnya kemana gue nggak tahu. Karena kondisi gitu tadi gue bilang. Sejam 2 jam lagi tuh gue yakin tempat yang mereka berlindung ini nih hangus bro. Kisah Denny Suyatno yang bertahan hidup selama 11 hari dari kebakaran hutan di Gunung Argopuro pun terus berlanjut. Sepanjang perjalanan itu dia teriak-teriak tuh. Teriak di situ sebagai nama 2 orang ini lah. Dan baru di situ kelihatan bahwa itu ada api dari taman hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Beberapa waktu lalu nih sudah tayang video tentang kisah yang dialami oleh narasumber kita nih yang bernama Kang Denny. Dikisahkan pada saat itu Kang Denny sempat bertemu dan ditolong sama pendaki asal Jakarta nih bernama Agung Sucipto. Nah, pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan orangnya langsung nih. Untuk lebih jelasnya langsung aja nih kita sapa orangnya langsung nih. Selamat malam Bang Agung Sucipto. Malam brother. Abang, solo Bang. Kok bisa Bang nama Agung bisa jadi Komeng? Kenapa Bang itu? Baptisan di Wanadri bro. Wah, Ada nama baptis. Bang, bakalan nyangka nggak sih sama situasi pada saat itu yang dimana ini sudah dikepung sama api yang sedang naik ke atas? Awalnya nggak tahu itu. Dan karena nggak kelihatan memang. Oke. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja dikunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Oke, itu gimana awal mula ceritanya nih Bang Komeng? Saya penasaran tuh sama ceritanya pada saat itu. Ya sebenarnya gini, menjadi pendaki nekat bukan nekat teman itu. Tapi ini gini, gue ceritain dulu dari awal bahwa sebenarnya juga gue baru turun dari Slamet tuh. Gue pendakian 11 hari di Gunung Slamet. Itu di organisasi gue ada perjalanan mini session lah. Gue baru juga habis turun 11 hari dan itu juga ngalamin kondisi gunungnya juga kebakaran gitu ya. Makanya next lah ya. Gue balik tuh sampai rumah tuh jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai rumah tuh. Dan kebetulan rumah gue tuh kan base camp pendaki. Maksudnya teman-teman gue biasa kalau di rumah tuh biasa tidur di kamar gue dan sebagainya. Itu udah orang tua gue udah welcome lah ya. Diajakin lah. Naik berangkat Argopuro. Udah gas lah gitu. Maksudnya berangkat gini. Berangkat jam 10 pagi ke Stasiun Senen. Kalau nggak salah Stasiun Senen waktu itu ya. Ke Surabaya. Di Surabaya itu sampai tembus saya mana Probolinggo. Itu udah besoknya. Dan sampai ke titik pos polisi itu maghrib. Jadi 2 hari lah perjalanan. Jadi gue cuma istirahat itu tidur sepanjang kereta lah bahasanya, sepanjang perjalanan di jalan lah. Sampai sana itu pas banget maghrib, belum sempat lapor ke ini dan sebagainya. Kita hanya tahu
Gunung Argopuro, titik lapornya ke kantor polisi waktu itu ya. Kebetulan juga kan zaman itu data informasi nggak segampang saya sekarang mungkin ya. Data informasi itu gue hanya dari mulut ke mulut, dan kebetulan hanya pendakian Gunung Argopuro ini gue berlima itu dapat informasi dari kakaknya teman gue si Anang itu, yang dia menginformasi bahwa lewat sini jalur lewat sini dan sebagainya gitu. Jadi gue dibilang buta ya gue buta jalur ya, tapi kalau naik gunung gue udah pernah beberapa kali gunung gue sudah pernah, tapi intinya buta jalur ini kayak apa gue nggak tahu, Gunung Argopuro itu seperti apa. Dan itu pas maghrib itu gue inget banget tuh, 2 orang pendaki itu, ya gue nggak tahu pendaki atau orang karena udah lenggang, tapi dengan penuh kusam, udah kayak gitu lah, udah mungkin pas kebakar atau apa lah ya. Turun tuh, gue buru-buru gitu. Gue tuh masih di teras, kayak ibarat tadi kantor polisi itu, gue di luar lah di teras itu. Datanglah 2 orang itu masuk ke dalam, bla bla bla. Gue nggak tahu dia cerita apa di dalam ya, mengelaporan apa, gue juga nggak tahu gitu ya. Terus datanglah dia tuh, salah satunya nyamperin gue gitu, dia nanya cuma warnanya wartel gitu. Wartel, zaman itu wartel bro. Zaman itu belum ada HP, jadi lo wartel gitu. Dia nanya, bang wartel di mana ya bang? Gitu, mau ngapain lo gitu emang? Gitu. Gue pengen tahu. Akhirnya gue gali tuh ceritanya dia. Ternyata dia meninggalkan 2 temannya. Itu dalam kondisi satu katanya korbannya kakinya terbakar, terus yang kedua satunya masih kuat tapi menemani. Saat dia cerita itu gue gali lebih dalam dong. Gue cuman gini. Kalau dalam bahasa search and rescue itu kan ya pencarian dan pertolongan, dan ini lebih ke rescue kan sebenarnya. Ceritanya dia ini kan nggak tolong, apalagi dia ini bilang bahwa nanti akan ada datang orang jam 12 malam. Yeah. Jam 12 malam akan jemput lu katanya gitu, yang buat 2 orang ini. Janjinya seperti itu. Gue tanya, emang kenapa gitu kan, maksudnya gitu. Apa yang dia punya? Yang gue kaget itu adalah ketika dia punyanya hanya segelas abu. Ya air mineral segelas, nggak sampai segelas bro. Mungkin hanya cakupnya dari 250 mili itu hanya paling sekitar 50 milian. Makanan nggak ada gitu. Gue yang logika aja gitu, yang dari gue belajar, bagi gue ini mustahil dia bisa bertahan berjam-jam lagi gitu ya. Apalagi gue tanya kan dia ninggalin jam berapa dan jam berapa gitu. Intinya gue ngamatin, ini nggak lama nih gitu. Pasti dia akan coba berani untuk turun. Pasti akan coba turun kayak gitulah, pasti mencoba untuk, karena nggak yakin juga untuk bisa bertahan. Gue coba dalamin itu kan, ilmu si Denny cerita itu, gue dalamin itu sampai sebagainya, terus ya udah gue coba cari petanya kan gitu. Gue tunggu punya peta, terus di kantor polisi itu ada peta, namanya itu peta situasional. Kalau zaman itu namanya peta situasional, yang jadi cuma gini, dari pos polisi ke ini berapa jam gitu. Oke. Zaman itu ya bro. Iya. Itu peta kayak nempel di dinding lo gini nih di kantor polisi. Yang lo di papan tulis kayak papan tulis gitu tuh. Itu begitu doang. Jadi lo nggak bisa, ya lo bisa kalaupun lo mau gambarin ini, lo gambar di kertas dan sebagainya. Gitu, dan lo harus ini berapa jam. Dan ini cerita titiknya itu di salah satu, gue lupa ya, tapi pokoknya di atas pohon lumut, terus sampai ke di sentor apa sih kasur, gue lupa lah itu. Di antara itulah gitu. Dan itu gue lihat di peta ini 8 jam jaraknya. Iya. Itu kalau pendakian normal ya, maksudnya mungkin ya bagi gue yang capek atau apa mungkin bisa jadi lebih atau apa, gue nggak tahu lah ya. Makanya ini aja estimasinya 8 jam gitu. Gue pikir ini jam 7, jam 12 dijanjiin. Berarti cuma berapa jam tuh bang? Gue bayang nggak lo? Dari jam 7 ke jam 12 berapa jam tuh ya? Ya kan bayang nggak lo gitu? Ya makanya kalau dibilang polisinya nggak ini, bukan polisinya ini, karena memang zaman gue itu, kalau menurut gue belum ada porter, belum ada guiding, ya, belum ada orang yang, misalnya orang-orang warga desa gitu atau apa yang memang bagi mereka pendaki belum masuk yang komersil sekarang. Maksudnya belum yang menjadi cuan lah, kalau bahasa gini mah cuan gitu dan sebagainya, karena bikin warung atau jualan apa atau sewaan apa atau jadi gini atau nggak ada. Zaman itu nggak ada. Itu murni pure ya pendakian gitu. Nah makanya nggak begitu ini sama masyarakat desa kan. Makanya gue yakin kalau dibilang polisinya bingung dan sebagainya wajar kalau menurut gue pribadi, karena memang dia bingung untuk pasti kan nyusun orang dong, akan ngumpulin orang, lama lagi prosesnya. Dan ya ini mah gue bilang tadi, ini mah cerita Tuhan ya. Makanya gue bilang tadi ketemu gue itu sebenarnya ada cerita Tuhan sebenarnya. Yang bawa gue ketemu, Madini bilang, anak nekat juga. Ya karena nekat, gue gak tahu jalur bro. Gue gak tahu jalurnya.
Gue hanya baca dari peta situasional. Dari sini sampai ketemu kebon teh dan sebagainya, kayak gitu-gitulah. Terus kapan dari batas kebon teh ke masuk ke daerah pendakiannya gitu, jalur pendakian yang jalur hutannya, gue nggak tahu. Belum gue nggak tahu blank ya nggak pernah naik gunung itu. Dan gue coba berbagilah akhirnya. Jadi tim gue berlima ini gue bagilah. Karena gue apal dengan building teman-teman gue ini, maksudnya kan gue kalau naik gunung itu kan selalu ngebangun tim building ya. Building bangun karakter pribadi gue apal. Kayak lo nih misalkan lo tidur yang ngorok atau apa, gue harus kayak begitu tuh. Gue bangun tuh building itunya, biasanya gue jadi ketahui nih. Jadi gue bagi tuh berdua. 2 orang ikut temenin gue, gitu ngejagain gue, gitu ngawal gue untuk rescue ini. Yang 2 orang lagi untuk ngejagain gue besok kalau terjadi sesuatu. Paham nggak? Kalau malam itu abang nggak turun, dia bakal naik juga? Iya, bahasanya gitu. Atau kalau terjadi sesuatu dengan gue, 2 orang ini yang akan informasi ke keluarga gue, ke temen, gitu lah. Paham nggak? Paham. Kalau gue naik 5-5-nya mungkin, kalau terjadi gue 5-5-nya, ya gitu nggak tahu, ya masalah. Benar nggak? Tapi gue bagi tuh akhirnya. Yang 2 orang ini, lo jagain temenin Denny, bla bla bla, gue bilang kayak gitu. Besok lo bantu gue kalau memang harus evakuasi, lo bantuin gue datang gini-gini. Wah gitu-gitu lah gue brief. Yang 2 ini gue bilang kita butuh percepatan ya. Gitu, gue bilang ini butuh percepatan. Lu siapin 2 ransel yang konsepnya bakalan 1-0. Maksudnya 1-0 itu jadi semua gantian bawa ransel untuk percepatan kan gitu. Isi dalam 1 ransel itu adalah tenda gitu, alat tidur dan sebagainya, dan kita lengkap juga buat tidur kalau ada sesuatu gitu. Kalau gua dan sebagainya lengkapin. 1 lagi alat masak dan sebagainya lengkap gitu. 1 lagi perbekalan dan perairan gitu lah, minum dan sebagainya. Oke gitu lah. Dan ternyata Denny juga nitipin waktu itu tuh, ingat gue tuh nasi bungkus. Cuma 2. Nasi bungkus cuma 2 buat mereka berdua di sana. Iya. Nasi bungkus. Oke. Ya gue belum makan malam tuh, Bro. Oke, ya paham, Bang. Gue enggak? Iya. Gue juga enggak makan malam. Baru mau masak pada saat itu. Nah, jadi gue enggak makan. Wajib. Gue enggak makan. Gue enggak makan malam. Jadi gue lanjut. Jadi oke, karena gue bilang estimasi Denny itu kan terlalu cepat. Jam 12 katanya akan dijanjikan itu. Gue ngerinya kan gini. Gue takutnya orang kalau dijanjikan jam 12 nggak ada, lu pasti akan ngebayang nggak kalau dijanjiin. Oke. Lu kabur, Bro. Ya. Oh, udah jam 12 nih. Nggak ada. Gue udah turun deh. Itu gue takutnya itu. Makanya gue kejar lah itu jalan. Oke, singkat cerita gue masuklah tuh ke mulai pendakian lah. Jam 7 gue berdoa bla 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 sama anak-anak. Gue minta doanya aja gitu. Terus yakinin gue aja gitu bahwa kita bertiga aman. Gue yakinin bertiga tuh. Chemistry terus tuh bahasa kalau sekarang gitu ya. Gue yakin yang berdua teman gue ini si Anang sama si Ame ini. Gue yakin ini ya kita butuh percepatan. Jadi gue mau ini cepat gitu. Nggak bisa lagi yang kayak kalau ke pendakian kan lo bisa ya bahasanya nongkrong dikit ngokong gini. Okay. Udah nggak ada tuh. Gitu-gitu nggak ada. Dan kita butuh cepat dah. Fear nih cepat dah. Jalan tuh gue mulai pendakian. Pendakian gue itu, seingat gue nih ya, itu lagi terang bulan. Cakep gak? Bagi gue sih cakep, karena gue pendaki full moon blues bro. Pendaki yang mengejar kayak gitu, dan bagi gue memang pas lah. Cakep, gue seneng lah gitu. Dan gue yakinin aja udah. Terus dulu tuh zaman dulu nggak sebanyak sekarang mungkin. Apa sih namanya? Sign-sign yang mengarah-arah ini tuh puncak ini gitu. Nggak sebanyak tanda markah itu ya. Nah, nggak sebanyak sekarang mungkin. Dulu tuh mah minim kayak gitu. Dan gue yakin aja bahwa nih kayaknya jalur pendakiannya di sini nih. Batas akhir antara kebun teh dan jalur pendakian. Bayang gak lo? Di situ gue duduk tuh bertiga. Gue ingat banget. Lo yakin gak? Sempat ada obrolan seperti itu? Ada. Itu baru tuh. Rokok sebatang bahasanya gitu ya. Udah tuh. Udah. Kalau mereka pasrah sama gue bro. 2 teman gue ini nih sebenarnya pasrah sama gue. Kenapa pasrah? Ya karena dia mungkin gue merasa ilmunya lebih tinggi atau dari pengalaman perjalanan gue dan sebagainya kali gitu ya. Oke, gue akhirnya kan gue jadi leader yang harus, ya udah aku juga harus ngemahamin tim gue juga kan bertiga ini. Ya udah, semua tuh gantian ransel tuh. Gantian ransel tuh pokoknya kita tambah jeda istirahat diri. Nggak ada istirahat duduk ya. Istirahat diri. Jadi kalau misalkan ganti ransel, saya gue gantiin dulu, bawa bro. Jadi lu bisa di depan tuh. Oke. Lebih cepat untuk di depan. Gitu kan? Nanti gue yang bawa ransel agak sedikit lambat kan pasti.
tergantian tuh break misalkan gitu. Itu nggak ada pokoknya nggak ada sempat jeda duduk. Udah kedengeran suara kretek-kretek belum? Oh belum. Oh belum ada berarti. Belum ada tanda. Jadi gini, kalau ngomongin masalah kebakaran nih, itu nggak kelihatan bro dari foto ini nggak kelihatan. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Api. Nggak ada. Gue jadi nggak tahu gitu. Jadi sepanjang perjalanan gini, makanya kalau tadi gue bilang dari batas mulai Kebon Teh sampai pendakiannya, ini udah ya kayak jalur pendakian biasa lah ya. Dan Gunung Argopuro zaman itu mungkin lebar jalan setapaknya itu nggak selebar kayak sekarang agak gede gitu. Itu benar-benar setapak yang makanya keraguan itu tinggi. Sebenarnya keraguan tinggi gini. Ya karena gue belajar juga, gue mempelajari bahwa pendakian itu jalur-jalur itu banyak gini. Jalur itu dibikin oleh pemburu, orang kampung yang nyari kayu, nyari apa kayak gitu-gitu. Jadi otomatis gue bisa ngapalin tuh jalan-jalannya. Dan hutan perjalanan awal itu gue hanya ngamatin, misalkan kayak tumbuhan-tumbuhan cemara atau apalah ya gitu. Gue juga nggak, tapi kan itu malam. Gue tuh sama sekali, gue hanya yakin bertiga aja, sama-sama yakin. Oke. Boleh nggak lo? Iya. Gue yakin bahwa jalur ini, sampai akhirnya ketemulah gue dalam perjalanan itu ya, ketemulah namanya simpang. Di situ mulai ada kayak tanda-tanda ke kanan misalkan. Dulu tuh pakai kayu, ingat banget gue. Zaman itu kayak kayu, tulisannya kayak ada taman hidup kanan gitu. Ke atas itu ke lumut gitu lah atau apa gue lupa lah. Hutan lumut. Nah kayak gitu-gitu, hutan lumut. Di simpang ini, dalam perjalanan ini kan gue bilang tadi, gue aja berarti udah gak yakin sebenarnya, tapi oke, kita coba gitu. Sampai di simpang ini kita coba nih. Kita turunin ke taman hidup, gue berdua tuh. Gue sama Anang kalau nggak salah. Sampai gue tinggal di pertigaan ini, lu tunggu sini. Jadi kalau ada apa-apa lu jemput, kasih tahu gue ada ke taman hidup. Gue coba ke taman hidup tuh berdua. Karena gue takutnya gini, ya kita nggak tahu ya posisi si korban dua orang ini di mana gitu. Gue juga nggak tahu kan. Jadi gue coba menggali untuk ke bawah dulu. Ke taman hidup. Gue teriak-teriak. Karena kebetulan teman gue si Anang ini anak rock ya. Jadi suaranya ngobrol gitu-gitu lah. Sepanjang perjalanan itu dia teriak-teriak tuh. Teriak di situ sebagai nama dua orang inilah. Dan baru di situ kelihatan bahwa itu ada api dari taman hidup. Jadi kalau bisa gini, jadi kalau bahasa gini jalur ini ke taman hidup ini pendakian ke atas sini ke Argopuro lah. Ini taman hidup di sini nih. Ibaratnya di kos ini kan taman itu kan luas nih. Nah itu di atas sini, di sini kelihatan nih api ke atas itu tuh, api menjalar ke atas itu kelihatan tuh. Baru kelihatannya di situ gue, ternyata benar, ini kebakaran, gitu. Gue cuman sama Anang ya cuman lihat-lihatan itu maksudnya. Kalau gue yakin kalau Anang pasti percaya sama gue gitu. Anang juga ya maju aja mungkin gitu ya. Baliklah gue tuh ke simpang lagi kan. Karena memang nggak ketemu, taman itu nggak ada suara-suara dan sebagainya. Dan itu kalau menurut gue bilang tuh taman itu udah kayak yang kabut gimana ya, putih aja gelap gitu, gelap putih yang tadi gue bilang tadi kena full moon itu kena si bulan itu gelap aja bro. Jadi gelap, bener-bener gelap yang gue bilang, gue hanya bisa ngeliat cahaya api masih. Wah, kebayang nggak gelapnya itu? Kalau lo lihat api itu kan sebenarnya itu api jauh, bukan api dekat loh, api jauh itu udah kelihatan tuh terang di sana tuh terang gitu. Gue cuma ya gue bilang tadi gue pasrah gitu ya ngeliat bahwa apakah ini memang gue akan kesana atau gue juga nggak tahu. Apakah mudah-mudahan ada di bawah lagi. Gue hanya berharap itu gitu kan. Singkat cerita gue balik lagi lah ke simpang itu. Terus gue yakin lagi teman-teman gue baru setelah duduk tuh di situ tuh di simpang itu. Kita harus ke atas nih gitu untuk menuju ke titik yang diinin. Kira-kira lo yakin nggak gitu? Gue udah gue sih balik lagi ke teman gue ya. Ya kan nggak mungkin gue sendiri bro. Nggak boleh lah. Rescue itu nggak boleh solois. Harus ada buddy system bahasanya. Kalau kami itu namanya buddy system, minimal 2 orang yang nemenin itu gitu. Nggak ada tuh, ya maksudnya jangan sampai lah kalau itu sesuatu bahaya. Makanya gue bilang kenapa gue berdoa sama Anang turun ke sampai ke ini. Ya karena gue bilang tadi gue tolong amanin gue gitu. Gue harus pastiin bahwa si korban ini nggak ada di taman hidup gitu. Dan taman hidup kayak apa? Gue waktu itu juga nggak ketahuan bro. Nggak kelihatan maksudnya nggak. Nah, taman hidup misalnya kelihatan air gitu ya. Ya gue hanya ngeliat air sedikit aja, tapi katanya taman hidup seluas itu baru tahunya besok gitu maksudnya gitu ya. Gue baru tahunya besoknya. Itu seluas apa juga gue nggak tahu. Pokoknya gue di situ udah diem aja. Oh ini air taman hidup, gue minum coba kayak gitulah, nyobain minum dan sebagainya. Oke jalan lah gue aman sampai simpang itu bertiga dah. Ini kan harus maju lagi nih, gitu.
Kalau lo memang yakin maju, kita maju. Gue bilang gitu kan. Ya udah, mereka tuh pasrah sama gue gitu kan. Ya udah, kita maju lah tuh. Itu udah 10:30-an lah, kalau nggak salah 10:30 sampai jam 11 gue lupa. Maju lah tuh. Barulah gue hafalin, oh namanya hutan lumut ya. Gitu. Oh ternyata gue baru tahu tuh. Hutan ini memang hutan yang penuh kayu-kayunya itu, pohon-pohonnya itu banyak lumut lah. Basah. Oh kalau menurut gue sih kalau di gunung itu, kalau hutan basah itu biasanya matahari nggak masuk. Kayak gitu. Banyak matahari yang nggak masuk, jadi lumutnya kelihatan tuh. Iya. Matahari pagi sama matahari sore kalau masuk di mana kan lumutnya akan jadi kelihatan yang basah yang mana gitu. Masuklah gue di fase hutan lumut. Di situ gue udah mulai yakin bahwa kita udah sampai di hutan lumut. Jam-jam 11-an, hampir setengah 12-an lah dan sebagainya gitu. Sampai di situ udah mulai tuh kedengaran suara. Bukan suara dua orang ini. Suara apa coba? Suara apa tuh, Bang? Api. Kebayang nggak lo suara bunyi kretek sama gabruk? Suara kayu terbakar gitu, Iya. Bang. Kayu kering tuh lo, kebayang nggak? Kayu kering kebakar dan bunyi gerwak. Dan itu udah suara mencekamnya di situ sebenarnya bagi gue ya. Dan di situ gue udah mulai maju mundur dalam hati gue ya gitu. Kalau dua temen gue yakin lah, temen gue mau pasrah sama gue lah, gitu. Dan hanya nemenin gue, bantuin gue gitu. Dan ya suara itu yang bikin gue bilang, aduh, gue juga agak galau ya gitu. Maksudnya nggak yakin awalnya gitu. Gue terusin, gue juga bisa jadi mati konyol, ngeri-ngeri juga kan gitu bahasanya. Bahaya juga. Gue pikir, itu deh gue balik ke temen gue. Gue selalu balik ke temen gue lah. Maksudnya gue yakinin itu dulu. Ini kita akan maju ke tempat sesuatu yang belum tentu kita tahu. Ya kan di depan tuh ada apa dan apa. Kan baru suaranya doang nih. Kebayang nggak? Baru suaranya doang yang kebayang lo. Bagi gue suara api jauh itu bagi gue jauh banget bro sebenarnya. Tapi itu udah kedengeran. Kebayang nggak? Api loh. Iya. Gitu. Ini bagi gue nih, buset ini suara api begini. Seterang apa di sana gitu. Jalanlah kami itu terus. Jalan. Benerlah sampai ke titik api itu. Ternyata bener ngelewatin. Gue lewatin karena bukan apa. Gue hanya patokannya kan si Denny bilang bahwa dari hutan lumut apa batas apa gitu ya. Dan di antara itu gitu. Dia meninggalkan dua orang ini. Karena bagi gue gini ya, gue yakin, gue takutnya nih kalau ada apa-apa malah dua orang kabur, malah repot nanti. Bagi gue gitu ya, bagi gue pribadi. Terus ya gue nguatin teman gue kayak gitu. Makanya selama yang perjalanan itu, gue nguatin itu aja gitu ke mereka, nguatin terus gitu bahwa ini akan lewatin itu pastinya. Bener, ketemu gue yang namanya hutan terbakar itu. Dan gini, cuaca kan gini, kalau setahu gue ya selama gue di pendakian gitu, gue sering mendaki dan sebagainya, biasanya tuh udara tuh jam-jam di atas jam 4 sore sampai jam 12 malam itu udara dari bawah ke atas naik. Makanya bilang kalau kabut kalau gunung tuh kalau udah malam tuh atau sore itu kelihatan ketutupan kabut dan sebagainya, karena tuh udara tuh dari bawah ke atas bro. Yang bersyukurnya gue itu ketika ngelewatin api, ya mungkin bukan yang api pekat, maksudnya asap pekat bukan. Karena gue percaya bahwa itu udaranya ke atas, jadi asapnya itu sebanyak itu juga itu ke atas gitu, nggak ke bawah yang diselimutin. Kalau kita nonton kebakaran kan kayak gelap gitu enggak. Alhamdulillahnya enggak. Dan itu jujur, gue nggak perlu pakai senter bro jalan. Gue nggak pakai senter. Itu tiga-tiga nggak pakai senter bang? Ya, gue bawa senter, tetap bawa senter. Tapi intinya pas memasuki jalanan api, gue nggak pakai senter. Itu terang satu sama bulan, terang satu lagi sama kobaran api. Banget. Dan karena gue lihat gini ya, ini jalurnya ketutup nih. Jalurnya posisi di kanan bro. Jadi gini, kalau punggungan tuh begini, dia tuh ada di sisi sini nih, di jempol gue ini. Jalur jalan tuh begitu ya. Iya. Karena tadi gue bilang, jalur masyarakat itu atau jalur pemburu itu atau jalur pendakian awal-awal itu selalu dibangun bukan dari jalur uratnya tengahnya si punggungan, tapi dari bawahnya nih, atau di sisi kanan atau sisi kiri. Karena gue ngamatin ini ada di bawah kebakarnya, gue coba nih terabas nih ke atas. Karena ini masih aman. Gitu, makanya gue kan alhamdulillah gue bawa golok gitu ya. Gue terabas, jadi terabas itu bukan dalam bentuk gue nembas bikinnya, bukan, nggak gitu juga. Tapi intinya selama bisa gue lewatin pakai badan aja dan sebagainya, selap selip gitu lah.
Kalau yang gue harus gue tebas ya gue tebas gitu. Intinya gue nebas itu tuh. Untuk menghindari api itu di bawah sini nih, di jempol gue inilah. Bayang nggak? Gue di atasnya. Dan angin dari bawah ke atas. Yes. Pasti bakal cepat menyebar gitu bang. Bisa dibilang bahwa gue nggak tahu berapa menit lagi nih api akan masuk ke tengah punggungan gitu ya. Gue kejarin aja dulu. Fokus aja gue terus. Fokus gue terus mengejar itu. Alhamdulillahnya tuh sepanjang hampir 200 meter. Si Anang ini kan terus-terusan tuh. Gue nggak tahu ya. Anang ini antara takut, tau nggak? Nyebut dua orang nama ini nih, nama-nama ini dipanggil-panggil terus gitu. Antara dia takut karena ada api, atau memang dia memanggil untuk biar cepat ketemu. Karena gue yakin lah, gue aja sebenarnya ragu bro. Jadi gini, misalnya gue tembus nih, nggak ketemu, gue balik lagi, pasti lewatin api gak? Karena setahu gue orang hilang itu lebih banyak turun dibandingin naik, gitu. Karena apa? Lu kepanikan, lu nggak lihat jalur, nggak ketahuan jalur, lu kabur tuh lewat kiri, tengah lewat kanan. Makanya penting turun aja bahasa lu gitu. Atau lu nyasar, bener nggak? Itu kejadiannya banyak kayak begitu. Makanya gue bilang tadi, si Anang ini gue nggak tahu nih. Di antara dia takut, kalau Ame teman gue yang satu lagi, dia pada fokus nemenin gue aja. Kemana gue lari nih, buntut aja terus. Karena gue berdua bawa ransel gitu. Kalau yang satu lagi Anang bawa ransel juga, si Ame bawa ransel juga. Fokus sebenarnya. Kalau gue fokus nebasin atau bikin jalur kemana gitu. Soal panjang jalan tuh Anang teriak, manggil nama itu. Alhamdulillah disaut bro. Awal gue nggak yakin nih. Itu sautan siapa? Karena nggak ada kode, nggak ada apa ya gitu. Ada sautan bro. Gue nggak tahu itu awal itu suaranya siapa ya, antara Yatno atau salah satu itu lagi, gue lupa namanya. Gue nggak tahu. Ada yang nyaut aja. Nyautnya gimana tuh bang? Masih ingat nggak? Ingat gue tuh gini. Dia kayak, woi kami di sini gitu. Kayak gitu-gitu suaranya nih. Gue ingat gue samar-samar ya, awal-awalnya. Terus alhamdulillah kalau nggak salah dia mana punya senter atau apa. Abis itu nggak lama, jadi kita main lampu tuh. Karena kan udah posisi kondisi itu kan, udah ada. Makanya ketika dia nyaut, ada sedikit rasa inilah gue bahwa, wah ketemu nih, gitu loh. Maksudnya masih, jadi ada keyakinan gue terus tembus. Gue gak tahu berapa ratus meter lagi, gue gak tahu ya gitu. Makanya tadi gue bilang 200 meter aja gue udah lewatin api. Gue gak tahu berapa ratus meter lagi ketemu dia gitu ya. Ini jangan dilihat datar ya bro. Ini daki nih, 200 meter. Ini daki nih. Gue gak tahu gitu. Makanya gue bilang, gue itu cuma bilang sama anak, sama dua anak ini, sama Anang sama si Ami ini, fokus sama pohon ya. Bukan apa-apa, lo kalau rubuh, kemana arahnya? Kan gak ketahuan. Orang sepanjang perjalanan itu punya kretek-kretek bro. Kebayang gak lo? Suara api yang membakar kayu, pohon gede, kebakar atau apa punya kretek-kretek. Kan lo sendiri, kadang yang dari atas itu kan, yang kalau udah kebakar sampai di atas kan gabruk gitu. Wah tuh udah. Yang lo kelihatan api itu kalau yang dia brak, itu ada percikan-percikan api gitu. Itu tontonan gua. Sepanjang perjalanan untuk menjemput ke situ. Itu tuh jadi tontonan aja. Bakal kayak begitu. Makanya alhamdulillahnya ketika suara itu ada sautan gitu ya. Waduh gue seneng banget. Gue seneng banget. Dan alhamdulillah benar. Gue datang ketemu bro. Gak ada, tapi belum ada pelukan-pelukan gitu enggak. Gue ketemu aja ngeliat kondisi yang gue lihat gitu ya kondisinya. Katanya Denny kan kemarin bilang dibikin bivak-bivakan lah. Iya. Bagi gue bukan bivak kalau bagi yang jauh gue. Ini mah cuman kayak pohon pakis gitu ya, pohon pakis gitu yang di pinggir-pinggir punggungan itu kan sudah ada pohon-pohon pakis gitu. Dibikinnya ada batang kayu kayak gitu, dibikin rebahan gitu lah. Itu rebahan itu mah ibaratnya kalau nanti lo lihat foto gue yang sama pemburu lihat bikin bivak itu alam itu kan bagus bisa duduk kalau bisa gitu. Ini mah boro-boro bisa duduk. Posisinya kalau kondisi tiduran. Benar tiduran. Untungnya si Yatno ini, nah baru tadi nama itu Yatno. Itu yang berdiri yang kuat. Maksudnya dia berdiri yang nyaut itu dia, yang tek-tek itu dia. Jadi si korban ini benar-benar tiduran di bawah bivak gitu aja. Gila gak? Gue udah awal udah pasrah, alhamdulillah. Gue cuma tahu jam berapa coba? 12 kurang 5. Sampai di titik yang Denny janjinya jam berapa? jam 12. Itu cerita Tuhan bro. Kalau bagi gue itu cerita Tuhan.
Itu cerita Tuhan, bro. Ya gue nggak tahu, mungkin 1 sampai 2 jam lagi, anak lebih dari jam 12, gue nggak tahu kalau dia, gue nggak tahu, nanti lu bisa cari gali lagi cerita si Yatno sama si dua orang inilah intinya. Apa yang mereka lakukan kalau seandainya nanti menanti, kan mereka menanti waktu tuh. Kalau gue kan mengejar waktu, benar nggak? Gue bertiga adalah orang yang mengejar waktu, yang dibilang pendaki nekat ini. Gue mengejar waktu sebenarnya. Karena Denny menjanjikan waktu itu kan, bukan ini ya, maksudnya mereka bersepakat lah ya. Mereka bersepakat bahwa nanti akan ada jemputan yang jam 12 malam itu. Sedangkan yang Denny, gue yakin lah Denny itu juga, sama temen yang satu yang dari Jogja itu juga, gue yakin mereka juga udah berusaha bahwa intinya meyakinkan 2 orang ini untuk ditinggal. Gue yakin lah, karena gini, dua komunitas, 2 orang berbeda, bisa jadi disilang, yang 2 turun bersama, yang 2 ditahan, kebayang loh. Kalau cuma berdua mungkin masih bilang, cuy cabut atau apa, masih bisa gitu. Lah ini 2 komunitas bro, 2 orang yang berbeda. Kebayang gak malu? Yang bisa jadi, ya gue gak tahu siapa yang akan ditinggalkan, akan yang meninggalkan. Bener gak? Tapi respect, keren juga sih. Ini makanya gue bilang sama 2 orang, ini gue bilang lu, Denny sama ini, lu keren gue bilang. Makanya gue bilang, kemarin komen gue tuh, gue bilang, Allah yang nyatet tuh. Itu lo, jarang pendaki zaman, ya gue gak tahu pendaki sekarang atau kayak gimana. Sekarang mungkin udah tinggal mungkin bang. Itu, mungkin hanya sekitar informasi itu ada orang yang hilang, ada yang jatuh, ada yang gitu-gitu, ada yang sakit, bener gak? Karena sangat jarang seperti itu. Ini orang yang mau, makanya kalau gue dengar cerita Denny, gue gak mau, awal tuh gue gali kan, cerita Denny yang berhari-hari di sana, gue gak tahu itu. Gue tahu cuma ada 2 orang, bla bla bla, gue datang, makanya tadi gue bilang, waktu gue estimasi cuma pendek banget. Dikasih waktu estimasi pendek banget gitu. Yang gue ketakutan gue cuma dari awalnya dari rescue, menjadi search. Kalau udah search, resikonya, parah bro. Kaburnya kemana gue gak tahu. Karena kondisi begitu tadi gue bilang. Sejam 2 jam lagi itu gue yakin. Tempat yang mereka berlindung ini nih. Hangus bro. Bayang. Gue udah yakin banget itu. Sejam 2 jam lagi itu hangus gitu. Karena pas gue datang nih ya. Udah lah gue gak banyak tanya lebar. Kondisi lu gimana. Enggak. Dah gue cuma titipin nih makan. Gak lama. Gue gituin. Makan nih. Gak lama. Udah makan tuh mereka. Jadi cuma bawa nasi 2 bungkus bro. Gue lapar belum makan ternyata. Lu bertiga ini belum ada makan lagi bang ya? Ya jangan ikutin lah ya. Itu cuma proses nekat dan percepatan gue gak tahu lah. Tapi ini cerita Tuhan. Tapi alhamdulillah gue ada cemilan kan, ada kue banyak anak. Ya udah gue makan itu lah. Gue hanya bikin minum hangat gitu kan, minum panas gitu. Kalau nggak salah gue bikin teh atau apa gitu anak-anak gitu kan, mau kopi. Udah lah minum mau makan gitu dah. Gue hanya ngasih waktu lebih 15 menitan lah. Yang gue kerennya si Yatno ini gue bilang. Wah, gue merinding sebenarnya. Dia ngeliat baju gue kan. Kebetulan gue pakai baju organisasi gue, terus ada angkatan 99 gitu dan sebagainya. Dia nanya, Kang, mana Rif? Gitu. Iya, gue bilang. Bangun bro. Aduh, gue merinding tuh. Bangun yang, maksud gini. Siapa ini kan anak Bandung itu, yang sama Denny ini. Yang pokoknya Akang udah, ini saya yang gendong gue. Jadi setelah habis makan tuh, harusnya kan gue dong yang kuat tenaganya. Bertiga ini yang buat gendong si korban yang ini. Dia yang gendong bro. Gue gak tahu dia habis berbelasan hari nih. Dia masih yang gendong yang gemblok gitu. Kebayang gak mal? Yang gemblok dan dia. Udah Akang gak usah penting. Akang urusin jalan aja. Gue gak tahu nih fisiknya orang kayak apa nih. Gila. Dia langsung bilang kayak gitu kan. Iya. Pas ngeliat baju itu. Gue gak tahu imun apa yang dia masuk itu. Gue sampai merinding tuh. Imun apa yang masuk ke dia? Apa ya, stamina apa gitu lah ya. Iya. Gue cuma bilang, iya gue nelfon Ardi, gue bilang kayak gitu. Karena dia mungkin, karena pesan tadi ya, dia pesan sama Denny, bahwa telepon ke Bandung, telepon organisasi gue, gitu ya, telepon ke senior gue, untuk datang ke situ, kan gue pun gak mungkin lah ya. Dari Gitu. Bandung ke sana. Berapa hari? Bener gak? Kayak, ya kan tadi gue bilang, ini cerita Tuhan. Ya, siap meminta tolong untuk ke organisasi gue, bahasanya gitu ya, ke senior gue ini. Ini cerita Tuhan bagi gue, makanya Yatno bangun tuh. Bangun tuh dalam artian lo kayak baru naik hari itu badannya segernya. Bayang gak lah? Yang setahu gue padahal dia habis berhari-hari yang kurang makan bla bla bla, staminanya pas sudah ini. Gak, dia yang gendong. Dia gendong lagi sampai gue turun. Bahasanya gitu, sampai gue ke tempat yang paling aman. Udah tuh. Jadi makanya gue bilang tadi, waduh, keren banget ya orang, gue bilang dalam hati gue ya.
gila nih orang fisiknya edan. Bagi gue gitu ya. Udah yang kalau yang korban gue nggak terlalu banyak komentar, nggak terlalu banyak nanya-nanya. Yang penting lu makan, lu minum, selesai. Kita cabut deh, gue gituin. Dah. Mulailah proses evakuasi nih, maksud gue udah mulai kita turun nih. Malam itu juga tuh gue, ya kok nggak sampai 15 menit lah. Gue paksa untuk gitu mereka. Karena kondisinya udah nggak asik bro. Kebayang nggak lo? Suaranya yang tadi gue bilang. Ya, suara api itu Bang maksudnya. Ya masih yang suara itu nggak asik. Kalau lo suara mencekam yang bunyi burung hantu kayak apalah, it's okay lah. Ini suara api bro. Yang sewaktu-waktu gue nggak tahu nih akan lewat, kalau angin lagi bertiup kenceng kemana gue nggak tahu. Karena setahu gue tuh dia dari bawah ke atas terus ngejar gue ke punggungan gue ini ke puncakan. Jadi kalau bahasa puncakannya kayak gini nih, api itu di sini nih, dia ngejar ke sini nih, ke atas nih, udah begini nih. Makanya gue bikin di sini. Tetap 200 meter gue tetap lewatin api, tetap ngededek. Kalau kata Yato waktu itu dia bilang, lu tetap kayak gemeter katanya. Ya gimana gemeter? Api men. Korban itu kan karena kebakaran sampai sepatunya nempel. Kan lo tau kan? Yang diceritain Denny kemarin, sepatunya nempel itu kan karena nginjek api dalam sekam. Kalau udah kebakaran itu kan lo resiko lo kan lo nggak akan tahu. Bener nggak? Tanah itu akan tanah padat kah? Tanah bekas leburan kayu-kayu kah? Bener nggak? Apakah itu tanah? Apakah itu kan lo nggak tahu. Makanya anak-anak tuh gue modalin tongkat kayak gitu ya waktu itu ya. Lu bawa tongkat, bawa ini tuh buat nginjek bro. Udah tuh sepanjang perjalanan itu Yatno itu udah fokus gendong. Keren gue bilang. Ini orang keren, gila masih kuat gendong. Gembok si korban. Udah gue fokus cari jalur. Dua teman gue bantu gue untuk yang aman clear kayak injek sepanjang perjalanan api itu 200 meter itu. Akhirnya ketemu pohon lumut. Karena kondisi hutannya juga masih punggungannya nggak enak lah. Hutan lumut itu seingat gue tuh pendakiannya kayak salak gitu tuh kayak masih agak tinggi lah, maksudnya pendakiannya nanjaknya agak curam gitu. Jadi kalau buat camp atau apa nggak akan aman. Dan itu gue bilang itu belum safe. Tinggal di sini belum safe. Terus lah gue turun tuh kurang lebih turun sekitar hampir 750 sampai sekilo lah. Keluar dari jalur api lah ya. Maksudnya dari titik api yang tadi sampai gue ketemu lah ada ya, kalau di punggungan itu kan ada puncakan, sadelan, puncakan gitu-gitu lah ya. Nah, akhirnya gue dapet agak tanah yang panjang, agak lebar. Di situ lah gue buka tenda. Ngamanin gitu. Gue buka tenda. Karena kan udah gue bawa tenda ya. Mulai alat masak, makan, gue baru makan di situ. Dan ternyata karena mungkin saking panik ya, isi paketnya apa coba? Paket siang. Paket siang itu paket yang tidak pernah ada berasnya. Kalau kalau zaman dulu tuh bahasa paling cepatnya Indomie, kue sukro, minuman zaman gue dulu itu minuman apa tuh multivitamin tuh nggak lo? Yang sasetan itu. Iya. Kue snack gitu-gitu yang biskuit. Ya, secara nggak langsung kayak cemilan berarti Kang ya? Siang. Kebayang nggak? Terus gimana? Gue langsung, aku lapar. Sudah, gue masak. Dan memang paketnya banyak banget, maksudnya satu ransel itu, dan itu pure makan siang. Jadi paketan makan siang lah. Gue nggak tahu ya, mungkin karena salah bawa ransel, karena ransel gue tuh ternyata, karena gue bilang ransel gue harus dibawa. Karena gini, dalam ransel gue tuh kan ada golok, ada alat kompas, ada peta juga di situ gue bilang yang. Terus juga ada ya matrasnya juga lebih ini ya gitu lah ya. Terus sama sarung bag gue kan nggak pakai sleeping bag bro, sarung bag. Makanya kalau di foto yang kemarin ini yang dibikin Tandu itu tuh, ya kan? Itu sarung bag gue tuh bro. Sarung yang disambung. Iya, sarung yang jadi Tandu. Itu sarung bag gue. Makanya gue bilang itu tuh, dan gue nggak tahu kalau di ransel gue isinya ternyata paketan itu. Makanya mereka fokusnya bawa aja. Ternyata nggak ditukar gitu, atau mungkin mereka ngeliat gue kali capek kali ya. Kalau gue dikasih paket perbekalan yang lain gitu, gitu atau apa gitu mungkin gitu ya, atau gue nggak tahu juga gitu. Makanya kan itu kan dibagi-bagi, paketan kan dibagi-bagi semua gitu. Makanya gue nggak tahu isinya apa gitu. Ya sudah, alamin. Dan lucunya lagi,
Malah ini gue nggak tahu nih, 2 orang ini hebat, gue bilang. Gue nggak tahu chemistry-nya mereka berdua udah hebat lah. Gue tau nggak? Gue tidur di tenda. Gue tidur di tenda. Saking capeknya gue kali ya bertiga. Gue tidur di tenda. Mereka duduk apa? Tapi mereka gue kasih sleeping dan sebagainya, matras dan sebagainya. Mereka tidur di luar, bro. Tapi tidak tidur mereka. Kayaknya mereka kayak yang gini lah. Lo orang yang udah dapat asupan energi yang udah ketemu orang, orang lain ya. Kalau mungkin kalau masih ketemu Denny lagi, mungkin masih yang tingkat stresnya masih tinggi. Ya. Nah, ini ketemu orang baru. Kebayang malah dia bikin api unggun berdua. Kecil, nggak gede-gede. Dia berdua. Di matras itu kan matras itu bikin api unggun berdua. Ngobrol mereka berdua. Gua tuh bertiga di dalam tenda. Tapi sempat ditawarin dulu nggak Kang buat dia? Ya iyalah. Tapi dia nggak mau. Nggak mau. Udah lu pada di dalam aja. Kan gue lagi makan fokus. Habis makan tepar, brak. Gue tidur tuh pulas dah. Gue nggak tahu, gue intip gitu. Subuh gue bangun, gue lihat mereka masih yang menikmati kayak yang udah gimana ya? Udah menikmati sebuah ya mungkin udah masa safety, udah aman, udah menikmati itu berdua. Gitu itu yang gue lihat pagi. Gue lihat cerah mukanya mereka berdua tuh. Oh, inilah kelihatan mukanya. Kan malam itu kan yang gue nggak tahu mukanya kayak apa dua-duanya. Maksudnya kelihatan muka gini, tapi nggak fokus gue. Karena kan mungkin udah evakuasi. Udah tuh bangunlah pagi, makan, bikin sarapan lagi. Sarapan masih pakai siang, ya udah akhirnya ada Indomie, ada kue-kue dan sebagainya. Bikin ya minum gula teh mah ada lah ya, aman gitu. Udah aman bikin itu dah. Terus gue bilang gini, ini kita harus turun. Perjanjian kita kemarin sama Denny itu minta dijemput kurang lebih. Denny yang juga sama gitu. Kita bikin sepakatan berdua gitu ya. Lu jemput gue di Taman Hidup. Jadi kebayang kemarin malam itu gue masih yang berjuang gue tahu berapa meter ke Taman Hidup. Sebenarnya kita turun harus sampai Taman Hidup karena dijanjian sama Denny, sama nanti Denny mau bawa lagi orang kampung atau apa, mau polisi dan sebagainya tuh di Taman Hidup. Oke. Terus Shano bilang, kayaknya kalau ini nggak bisa deh Kang digendong terus. Mungkin udah mulai down kali, udah mulai drop lagi atau apa, gue nggak tahu ya. Tapi gue bilang, iya benar, gue bilang. Nggak, kita belah, gue bilang. Kita bedah. Udah, packing. Udah, gue mau nyari kayu nih. Tapi gue nggak tahu, emangnya si Yatma nih, fisiknya edan lah. Udah Kang, lu diem aja Kang, gue yang cariin kayu. Dan foto itu, ternyata kan Yatma memang ternyata bawa foto kan. Ini sempat motor. Kan berarti kan gini. Siapa sih yang punya mental sebaja itu, bro? Wah nggak? Itu mental baja kalau menurut gue lo. Lu masih bisa sempat motret. Dia emang lagi senang-senangnya motret deh. Dia masih bisa sempat motretin gue, terus masih bisa. Bagi gue tuh mental baja, bro. Orang yang lagi kondisi begitu, gue yakin namanya dolar ini, aku coba lepas terus lah, gitu, paham nggak? Banyak kan penyakit kayak gitu kan, kalau sakit, aku sakit terus gitu. Sampai bawah, mental gue sakit terus gitu. Ini enggak. Gitu. Yang gue ngeliat bahwa dia, wah ini gila nih Yatno nih. Gue gak tahu ya latar belakang dia apa. Sebelum itu gue gak tahu. Ternyata dia lifeguard. Ya pantas bisa ke edan, gue bilang. ya makanya gue bilang, oh pantesan bisa ke edan. Gue baru tahu ya pas sudah dapet di Bandung ya, ketemu di Bandung. Ya udah. Bikinlah gue tandu. Dari tandu itu, udah gue korbanin tuh sarung gue tuh kan, jadiin satu. Udah tuh, mulai proses evakuasi udah tuh. Evakuasi, jadi mulai gantian tuh. Udah Yatno udah fokus jalan nemenin gue, bawa ransel gantian gitu. Yang dua gendong, menandu gitu ya. Gantian lagi yang ini nandu gitu-gitu. Pokoknya fokusnya kayak gitu. Karena kalau digendong terus udah nggak mungkin gitu. Karena jalan akan susah gitu. Proses jalan lah gue tuh. Pokoknya sampai dari jam 7 jam 8 lah. Mulai turun sampai ke Taman Hidup lah. Sampai Taman Hidup kurang lebih jam 10:30 sampai jam 11 gitu, gue lupa lah. Dah tuh. Itu gak ada tanda-tanda kehidupan tuh, bro. Maksudnya tanda-tanda kehidupan tuh, apakah teman-teman yang dari daerah bawah itu Denny sama teman-teman gue juga yang udah sampai itu nggak ketahuan lah. Sampai dari Taman Hidup dah. Masih ada perbekalan dah. Gue udah ngitung tuh. Gue juga udah ngitung juga perbekalan. Dan gue juga baru ngeliat bahwa itu namanya Taman Hidup. Oh, segede ini, dan itu kelihatan tuh baru tuh kelihatan asap dari Taman Hidup tuh yang tadi gue bilang. Makanya tadi gue nggak bilang tapi dalam hati gue cuma bilang, oh benar nih, seandainya ke malam nggak kejemput, gue yakin itu habis. Itu karena
yang gue lihat semalam itu yang rentetan api yang kayak gini. Lo pernah kalau lihat orang kebakaran hutan kan? Kayak yang lingkaran gitu ya, Bro? Ya, gitu ya. Kayak itu udah mulai yang hilang, yang asapnya udah putih ke atas itu. Makanya gue bilang kalau gue telat dikit gitu mungkin ya. Atau Denny nggak sampai ke desa atau ke lapor polisi, gue yakin 2 orang itu korban gitu. Bisa jadi hidup gitu, bisa jadi hidup tapi hilang kabur karena kabur ya, karena menghindar ke api itu lari ke kanan gitu, sisi kanan. Atau gue nggak tahu juga, Allah alam waktu itu lah. Dah kita fokus gue cerita dari itu mau hidup lah, berserat lagi sama kami tuh. Duduk, masak lagi ya kayak gitulah standar. Air juga banyak bro, ini mah pokoknya bikin teh manis, bikin itu mah udah hanteman lah ya gitu buat energi. Dan gue bilang sama anak berlima, jadi berlima tuh akhirnya kan. Gue bilang kalau jam 12 siang ini nggak ada pergerakan dari bawah, nggak ada suara-suara dari bawah atau nggak ada pertolongan dari bawah, kita kabur deh, maksudnya kita cabut deh, sampai ke bawah, terlepas mau jam berapapun sampai bawah, intinya terus ke bawah, karena kita udah nggak punya kekuatan untuk ya ada buat malam ini doang ada, buat besoknya nggak ada, ngerti ya? Logistiknya sudah tidak cukup untuk sampai itu gue bilang. Jadi gue bilang gue putusin jam 12. Kalau lo bisa jam 12 kita selesai, kita cabut. Emang cerita Tuhan, men. 12 kurang 5 juga. Iya. Suara itu keluar. Jadi gini, jalur yang taman hidup belokan ke kanan ini nih, sama ke atas yang tadi gue bilang ini gue tutup sengaja. Buat nandain sanjak lah, kalau bahasa di gue mah sanjak gitu. Gue tutup tuh kayak pohon-pohon. Gue tebas-tebasin pohon-pohon gitu, pohon-pohon batang-batang itu gue tutup. Ranting gue tutup. Jadi kayak yakinin bahwa nggak boleh lewat situ jalan. Jadi udah yakin ke sini. Bener jalan itu ditutup nggak lama tuh. Jam 12 kurang 5 juga sama. Itu tuh gue yakin lah. Teriak tuh dari sana. Itu suara yang gini mana ya? Lo dengar suara orang teriak yang memanggil. Kalau di gunung kan, apaan sih orang itu kampungan lo teriak-teriak. Ini suara yang kayak lo rinduin, men. Suara teriakan masyarakat. Gitu. Lo di mana gitu kayak gitu. Itu yang bikin lo rindu gitu, bro. Yang lo rindu banget yang ini yang gue tunggu. Benar, alhamdulillah. Datang dengan nasi padang, kayak goreng nasi padang sih, masih bungkus begitulah. Alhamdulillah gue makan nasi. Baru makan nasi tuh. Akhirnya gue makan siang. Gitu. Dia lebih dibawain rumah saya, dibawain sama temen gue juga sih intinya gitu. Bawain. Makanya tadi gue bilang akhirnya gitu. Dan gue yang gila lagi, ini naik lagi. Sampai ke taman hidup ya. Fisik apa ya coba? Lu kalau udah turun sampai di bawah, biasanya kalau gua nggak salah deh, estimasi dari bawah dari pos itu sampai ke pendakian sampai ke taman hidup, kalau gue yang peta yang itu 5 jam. Jadi gue percaya mungkin mereka pada jalan jam 7, jam 7-an lah ya. Sampai jam 12 pas lah gitu. Itu juga kan mereka hanya bawa nasi, bawa gitu-gitulah hanya berbekalan. Dan benar, ini naik lagi sama teman gue yang berdua itu. Yang gue tinggal di bawah sengaja memang untuk backup Denny atau backup gue nanti kalau ada apa-apa. Gitu loh, men. Jadi udah tuh gue bilang, akhirnya gue makan. Akhirnya gue agak sedikit kayak gini. Kayak yang udah tim rescue yang udah ketemu tim evakuasi. Nah, itu beda. Tim rescue dan ketemu tim evakuasi. Ya mereka evakuasi kan masyarakat di sana. Itu gue udah langsung yang selesai sudah. Ya tugas gue gitu. Tinggal ada yang terusin lagi lah. Gitu yang kan itu. Udah. Akhirnya gue lama lagi gue makan siang lagi gue makan ini. Gak lama memang kita cabut. Tapi pemandangan pada saat itu yang abang lihat ke arah atas taman itu sudah angus terbakar. Ya itu masyarakat juga lihat, orang kita kira kelihatan, baru di situ kelihatan apinya. Habis semua. Ya habis, udah hitam. Nah, tadi gue bilang asap, jadi asap putih dan jadi hitam. Maksudnya bekas kebakaran di lingkaran itu kelihatan hitamnya itu bro. Kebayang nggak? Itu kan sebenarnya bulan itu ya, kalau nggak salah Oktober ya. Itu kan fase antara musim hujan dan musim kemarau menuju musim hujan kan. Tapi benar-benar nggak ada hujan. Emang tadi gue bilang, gue aja waktu keselamatan 11 hari itu kebakar. Gitu. Kebakaran itu bukan karena ada pendaki yang buang rokok atau bukan, emang karena mungkin cuaca ekstrim. Yang kita nggak tahu ya gesekan apa atau apa. Kalau informasinya kalau yang Argopuro infonya dulu ya, kalau nggak salah tuh karena ada pemburu kayak gitu-gitu habis api unggunnya tertinggal atau mungkin masih ada bara yang kayak gitu. Infonya gitu ya. Gue nggak tahu juga.
Tapi infonya katanya begitu, ada petugas pemburu di ujungnya taman hidup sana itu sisa tinggalin gitu lah, jadi apinya jadi membakar gitu. Infonya sih begitu infonya ya, tapi gua nggak tahu juga. Dan ya makanya gua bilang hati-hati dengan api gitu, bahaya juga gitu, lo tinggalin bahaya itu. Itu efeknya tuh kayaknya abis tuh semua tuh. Makanya gue ceritain tuh pas balik ke Jakarta kan teman-teman usaha angkatan gue ceritain yang mau ke Argo Puro, lo tutup dulu. Bener, nggak lama Gunung Argo Puro ditutup gitu kan. Setelah itu ditutup sementara sampai situasinya membaik. Maksudnya kan karena kebakaran itu ya. Itu makanya gue ceritain ke teman-teman angkatan gue yang waktu itu mau ke Argo Puro, gue bilang kayaknya lo batal deh. Bukan batal, ditunda deh. Karena kayaknya gunungnya lagi kebakaran gitu. Makanya ya gitu. Gue balik lagi kita ke ini. Ya udah fokus tuh turun. Sampai puasa tuh sampai di desa tuh maghrib deh. Ya sampai itu gue udah lost, mungkin gue capek juga gitu atau apa, gue tidur, gue nggak terlalu fokus. Ini orang mau dibawa kemana, korban ini dibawa, gue nggak fokus itu. Gue udah fokus, udah turun, udah selesai. Makanya gue ketemu bisa sama Denny itu, sama Yatma itu besok gitu. Besok kita turun bareng ke Probolinggo. Ke Probolinggo pisah, Denny ke Bandung, gue tuh mau kemana coba? Ke Bromo. Ngilangin stres teman-teman gue yang ya gue nggak tahu ya, dulu itu kan nggak segampang sekarang. Kalau tau gitu gue ke Raung. Atau gue ke mana gitu dekat-dekat gunung, ke Semeru mungkin ya, teman gue yang belum ke Semeru. Kalau gue tahu Semeru, teman kan ini dari posisi Probolinggo, sisi mana tuh? Barat, utaranya Jawa kan. Dari sisi sini, kalau dari sisi kanan sini mungkin oke lah. Ke Semeru masih bisa lihat Malang dan sebagainya. Ini lah Probolinggo. Itu. Ya, udah, akhirnya ujungnya ke Bromo. Hampir di Bromo gue cuman apa? Buka tenda, tidur, gue di tenda. Anak-anak pada paginya mau ngejar matahari buat ngeliat di puncak Bromo, gue nggak ikut. Gue udah capek, gue udah biar gue posisi rest aja gitu. Udah, gue nikmatin suasana dinginnya Bromo aja udah. Mendinginkan suasana ya, maksud gue bilang mencekam ya, mencekam. Dibilang mencekam yang gue bilang tadi, detik-detik gue bilang detik-detik itu yang maksud gue yang kita nggak pernah tahu kan. Itu yang bagi gue ada fase yang ya makanya harus bertindak cepat, bukan nekat ya. Cepat, cekatan. Kan intinya kalau SAR itu kan itu cepat, cekatan, cermat. Maksudnya lo harus cepat gitu, tapi juga harus cekatan. Dan lo juga ya itu lo juga ya itu. Jadi nggak bisa sembarang nekat gitu, gue nggak semberani bro. Kalau orang yang gak punya ilmu langsung nekat itu ya nekat itu nyari mati. Ya mungkin gue nggak tahu ya, kalau ya kan, tapi gue juga nggak tahu. Empati gue tuh dibangun hal itu, gue juga nggak tahu juga. Seandainya dia nggak nyebut, bisa jadi gue nggak tahu juga ya. Tapi intinya kan gue mencoba bahwa ya ini ada faktor resiko ya gitu. Resiko ya kan, resiko di gunung itu kan kalau nggak dari manusianya kan dari alam ya. Yang bikin lu kenapa-napa di gunung, benar gak? Ya ini alamnya yang ngambek, ya kan? Alamnya yang ngambek, manusianya juga mungkin ya waktu itu kondisi lagi tidak sehat. Kan tadi gue bilang tadi, ya udah nih harus kejar-kejaran. Makanya gue tuh hanya mengejar waktu. Makanya gue bilang ini, gue ini ngejar waktu men. Ya, mungkin nanti Yato bisa cerita lah. Menanti waktu itu paling resiko tuh. Gue yakin, yakin-yakinnya dia yakin, nggak tahu ya. Kalau api itu sudah mendekat, gue yakin dia kabur. Iya, nanti lu bisa cari posisi keadaan seperti itu ya. Bingung dia juga mau lari kemana. Nah itu. Satu juga ya korbannya kan harus digendong juga kan. Nah kan tadi gue bilang yang bagi gue yang nggak masuk akal itu adalah ketika mereka bisa berdua silang gitu. Bisa nuker pemain ya. Iya. Kebanyakan kalau sekarang kan hanya bilang tolong lo inget kasih tahu ke posko, minta tolong minta ingin gitu ya. Ini silang. Ada yang berani meninggalkan temannya di situ untuk nemenin satu orang. Gila nih gue bilang, keren. Itu yang bisa diambil, dikutip tuh bahwa ya ini yang benar-benar masih harus dijaga sama penagih-penagih sekarang, bahwa zaman itu ada orang melakukan itu. Gitu. Yang bagi gue mustahil gitu orang bisa bertukar pemain gitu. Apalagi ya menunggu maut sekarang seperti itu. Dua kalau gue bilang. Makanya kemarin gue telepon Yatma ya. Ini gini. No, gue bilang sama dia. Ya sekarang kan udah jadi saudara ya. Udah berteman ini. Lo tuh nanti lo bisa, kalau nanti lo bisa diundang sama teman-teman di sini, lo bisa ceritain yang menunggu waktu lah. Kalau gue yang ngejar waktu untuk buat lo gitu.
gue bilang lu menunggu waktu. Gue nggak tahu ya, waktu untuk dijemput oleh gue Atau jemput oleh maut. Benar gak? Lu bisa gali itu nanti. Gue juga pengen tahu. Bang Yatno gimana tuh? Oke dia. Dia oke. Nanti lu bisa sambungin lah. Lu bisa sambungin, lu cari gali lah. Dia cerita tentang menunggu waktunya itu. Gue yakin ya ada hal-hal yang di luar nalar lah. Gitu. Karena kan kondisinya yang gini. Biasanya gue juga pernah ngalamin. Gue pernah nyobain lah. Bukan nyobain juga. Keisengan gue lah. Kenekatan gue yang ya kayak fase-fase lu ketika ada mau hipotermi, kurang makan, kurang istirahat, tenaga lu terkuras, tuh lo calon-calon hipotermi deh. Hipotermi itu kan sebenarnya dari lu capek, kurang makan, kurang energi gitu ya, dan sebagainya yang akhirnya nalarisasi lo tuh akan keluar bro. Itu ada suara-suara ini, suara itu, halusinasi. Ya gitu-gitulah. Ya makanya lu bisa tanya dia tentang menunggu waktu. Menunggu waktu nggak ada logistik itu. Iya. Kalau menunggu waktu ada makanan atau minuman itu mungkin agak bisa lebih tenang. Ya itu yang gue bilang, kalau gue kesar di Gunung Agung, gue 30 hari di Gunung Agung nggak oke aja, makanan aman, air aman. Tapi kalau lo 30 ibaratnya, itu nggak tahu menunggu waktunya nggak tahu. Ya tadi gue bilang air aja cuman kebayang lo dari 250 mili. Tinggal boleh cuma 30 sampai 40 mili, cerita dia ini kayak gitu. Itu seperempatnya. Nih, lah sekarang lu coba bagi berdua. Mustahil gak lu? Gini, karena kan ada bilang bahwa ya kita nggak tahu, gue lupa lah. Berapa jam manusia tanpa air bisa cepat mati dibanding makanan ya. Kalau lu kekurangan air lu cepat bisa mati. Nah itu makanya dari kadang jadi halusinasi. Makanya kalau iklan yang air mineral itu bilang kurang ini lo gitu kan. Bener nggak? Kurang fokus, itu sebetulnya benar. Kurangan air itu bahaya bro. Dan itu kan udah gue bilang tadi, kalau api itu udah mulai mendekat ke dia, gue yakin, misalkan gini, gue nggak tahu ya pas kejadian itu, alhamdulillahnya nggak ada bunyi pohon tumbang aja. Pas lagi kita makan berlima tuh, lagi nongkrong berlima di atas yang ketemuan itu. Seandainya gue itu tadi, itu udah mulai bunyi gabruk, gue yakin 2 orang kabur. Bisa gue yakinin tuh. Pasti kabur. Karena bukan apa, karena gini, pohon itu kan nggak ketahuan arahnya nanti kalau tumbang, bener gak? Lari ke kiri, ke kanan, terserah dia. Namanya dibakar, kebakar, gitu. Itu gue yakin, makanya gue bilang tadi bahwa itu cerita Tuhan. 12 kurang 5 itu. Cerita Tuhan sampai mempertemukan 3 pendaki buat ini ya. Iya, bener gak? Karena gue kan mengejar waktu. Dia ini kan pokoknya cerita waktu-waktunya ya kan. Gue bilang tadi, gue hanya ngejar waktu. Dia ini ngasih waktu begitu kan. Gue bilang nekat. Bukan nekat, tapi gue coba, karena ada cerita Tuhan yang posisinya gue mungkin dibantu Tuhan gitu, yang gue harus ngejar orang ini karena kalau gue nggak tolong mungkin gue nggak tahu gitu, dan posisinya pas aja gitu. Dan untungnya gue punya teman-teman yang pas berlima ini gitu lah. Karena gue udah punya chemistry, udah punya buildingnya ya, udah bangun. Jadi pas aja, semuanya serba pas. Tapi Bang, ini kira-kira lewat dari waktu yang sudah dijanjikan jam 12 itu mungkin kayak misalkan Abang sampai sama teman itu sekitar jam 2 atau jam 1 malam itu gue gak yakin gue gak yakin kalau misalkan seandainya itu lewat ya. Gue gak tahu deh nasib mereka. Antara 2 kemungkinan berarti ya, entah lari ataupun Iya, karena gue bilang gini, kan lu dijanji nih, ya, lu janjian sama orang dah. Kalau kita ketemu jam 12 ya, gitu. Kira-kira sama lu, kalau lu jam 12 lewat, apa yang lu rasa? Lu gondok, kesel. Gue kabur juga nih, cabut. Bener gak? Bener. Itu aja logikanya. Kebayang gak malu? Seandainya jam 12 itu gue gak sampai, gue yakin 2 orang ini mungkin ya gitu ya, udah gerisah, udah gundah gulana, udah ada yang cabut nggak gitu, geser nggak. Tapi si Kang Deninya ini sempat berpikir mungkin ya, yang jam 12 bakalan ngejemput itu antara warlock atau api nih yang duluan bakal sampai ke sana. Gue yakin Denny sempat berpikir seperti itu. Gue yakin si Denny mah mikirnya warlock lah. Warlock ya pasti. Iya. Karena kan dia bilang pertolongan lah ya. Pertolongan lah. Nggak bilang pendaki ya yang datang gitu ya. Makanya gue bilang nih, kalau gue ada di situ posisinya tadi cerita Tuhan itu. Gak mungkin gue di situ, kata gue bilang tadi.
Gak mungkin teman gue yang berlima ini gue di situ ya untuk menjadi ya yang ngebantu itu gitu ya. Kalau nggak ada cerita Tuhan, gue bilang tadi. Benar, kalau nggak ya gue bilang tadi. Ya gue yakin lah dua kesepakatan mereka berdua ini antara yang satu komunitas lagi yang bisa bersilangan ini, terus kedua mereka berbagi apa ya harapan. Bener nggak? Iya pasti itu. Ya kan? Yang satu bilang, udah kita kesepakatan jam 12 ini. Makanya si Yatma bilang, tolong telepon ini. Kan lu kayak pesan terakhir, bro. Iya. Bener nggak? Pokoknya telat sedikit aja tuh beda ceritanya mungkin Bang ya. Iya, gue yakin. Gue nggak tahu, makanya gue bilang tadi. Gue nggak tahu kenapa bisa 12 jam 12 kurang 5. Gue nggak tahu. Dan itu sinkron sama pos waktu di perjanjian Abang sama Kang Denny juga ya. Jam 12 juga. Iya. Tapi Gue sebenarnya nggak, ya gue nggak tahu ya. Ketemunya, intinya kan kita mau jam 12, jam 3, jam 1 kayak jam 2. Gue nggak tahu. Gue aja kan nggak tahu jadwal. Kebayang nggak malu? Kalau gue nyasar, bisa nggak menurut lo? Awal pendakian? Pasti sih. Iya. Besar kemungkinan juga kayak gitu Bang. Itu makanya gue bilang, kalau nggak ada cerita lu nggak akan mungkin gue ketemu jalur pendakian itu, bro. Gue nggak tahu itu ke jalurnya lewat kebon teh, gue nggak tahu lewat hutan itu lewat hutan berapa kali, terus ini berapa kali, berapa jaraknya, gue nggak tahu. Serius. Kondisi malam loh. Kalau siang mungkin masih bisa ditunjukin. No, di punggungan itu kalau kata polisi misalkan atau kata warga itu jalurnya itu. Atau dia ini bisa menceritakan gue tuh itu jalurnya kalau siang masih kelihatan. Malam, lo menunjuk di mana? Punggungan yang mana yang lo naikin? Gue cuma pede dan yakin gitu bahwa dari titik ini, gitu ya, dari titik ini ke titik ini untuk sampai ke hutan batas hutan di kebun teh ini, gue ngikutin jalan tuh, gue nikmatin ngikutin jalan. Sampai ketemu titik yang kurang lebih bisa ini benar jalur pendakian. Kayak asal menebak aja berarti. Ya benar. Ya karena gue nggak tahu. Iya benar. Oke Bang Komeng, pada saat pertama kali ketemu sama korban, ini seperti apa Bang keadaannya pada saat itu? Ya tadi gue bilang tadi, gue lihat gini, gue datang itu, ya alhamdulillah Yatno udah berdiri ya, berdiri. Karena dia memang yang nyaut-nyaut terus, yang teriak-teriak terus tuh Yatno lah. Yang terus yang jadi ibaratnya gini, kalau kayak ibaratnya bahasa sandinya itu fluid 1, fluid 2, jadi saut-sautan, supaya ketemu titiknya kliknya di mana nih? Karena kan gue nggak tahu dia di mana, atau di mana, misalnya gue di mana kan? Terus-terusan si Anang tuh juga tuh, teman gue tuh, terus terus sama dia berdua ya, sampai ketemu akhirnya clear gitu. Ya memang ada, jadi gini kalau di ini ada di puncakan gini lah posisinya dia, dan ini jalur aslinya ke sini ya. Ya agak di atas sini, terus api itu udah mulai, ya mulai ada di bawah sini ya, masih di bawah sini ya. Lingkaran begini api itu di sini. Yang bakal siap buat naik ke atas. Siap karena ke puncak ini. Wah. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Sampai di sana ketemu, ya Yatno udah berdiri. Si posisi korban lagi tiduran, masih yang ya gitu karena posisi di dalam. Tapi sadar, normal. Atau mungkin dia berhenti kesakitan apa gimana? Enggak. Kalau bahasa gini, kayaknya dia udah lupain sakit deh. Si korban yang kaki kebakar itu ya. Iya. Gue nggak tahu, dia nggak ada ekspresi sakit karena panas, api atau nempel atau gue nggak tahu ya. Atau karena kondisi dingin kali ya, karena kan kondisi dingin. Jadi udah dia ngelawan antara dua tuh, antara sakit dan ngelawan dingin. Wah. Kalau menurut gue, karena bukan apa? Lu nggak makan bro. Iya. Lu nggak punya air, lu nggak punya makanan. Di cerita di Kang Denny juga seperti itu bang. Lu kebayangin nih, kan tadi gue bilang gejala hipotermia itu salah satunya adalah ketika lu kekurangan asupan gizi, asupan makanan, kurangan minum, badan letih, kurang ini, itu akan jadi loh. Hipotermia itu. Benar nggak? Tenaga lo terkuras semua itu akan terjadi. Dan gue yakin dia udah ngelawan itu berdua itu tuh. Makanya gue bantu ada estimasi kan gue nggak tahu Denny ninggalin kemarin jam berapa sore ya kalau nggak salah kan Denny kemarin kan itu ada fase loh 4 sampai jam 12 anggaplah jam 4 sore anggap Denny ninggalin mereka itu jam 4 sore berapa jam 12 8 jam lo tanpa makan kondisi dingin bisa nggak jadi yang gak hipotermia yang bisa salah satu bisa jadi lari bisa jadi pasti menimbulkan halusinasi ya pasti pasti itu sih pasti makanya gue bilang tadi kalau kondisi korban
ya korban yang untuk korban. Kalau satunya lagi ya Yatno, itu doang kalau gue liat Yatno. Ketika ketemu gue, ngeliat baju gue, dia tuh kayak langsung strong lagi gitu loh. kayak Popeye kasih bayam. Kayak dapat asupan energi Belum gimana mana gitu ya? ya? Belum. Iya. Baru ketemu orangnya aja. Walaupun gue gak kenal. Bayang gak? Di situ gue ngeliatnya, gila ya ini orang fisiknya edan banget, masih bisa gendong, itu gue bilang tadi. Nah, pas waktu Bang Komeng ini buka tenda, sempet nggak tuh ngelihat luka kakinya? Aduh, gue gak berani, gue bre. Oh serius, Bro. Nempel. Tapi ngelihat. Lihat. Sepatunya jadi pas digendong itu gue ngeliat, kan gue sempet juga gemblok. Iya. Sekali gue gemblok kalau nggak salah. Untuk gue bantuin Yatno sebentar, kan gue kayak capek gitu. Ya udah, gue gendong lah sebentar gitu. Gue lihat orang sepatu gantung, nempel bro. Jadi tuh sol sepatu, ya singkat gue tuh ya. Itu ini kan itu tapak kaki nih. Sol sepatu tuh lengket kan itu kayak bau itu kayak busa atau apa tuh. Iya. Itu nempel di kaki lo. Di kulit lo nih. Sama kos kaki lo itu jadi satu. Kebayang kalau ke kaos kaki yang bahannya polister yang agak plastik. Iya. Anggaplah gitu lah ya. Kalau kena api kan lengketnya kayak plastik. Iya. Lo injek plastik aja dah kalau kebakar lo rasain itu. Itu. Apa rasanya tuh? Gue yakin dia tidak merasa perih atau apa atau ini. Ya tadi dua asumsi yang bahwa bisa jadi dia karena tadi satu lapar dingin dan sebagainya lawan itu. Dia dua lawan nih, kaki yang sakit rasain sakit atau rasa lapar gue yang gue tahan. Benar gak? Iya. Ya kan? Kalau gue hanya sakit doang, pasti gue sampai bawah tuh yang gitu. Dan anak juga sama. Si korban ini yang kaki kebakar itu tanpa aduh. Bahasa gue ya. Kalau gue bilang tanpa aduh, yang orang yang bukan yang ngaduh gitu yang fuck gitu nggak ada. Makanya gue bilang nih orang hebat. Dia gini misalnya dua orang ini bagi gue nih hebat lah. Punya chemistry yang hebat. Gue makanya tadi lo bisa lo kejar waktu itu lah. Gue pengen tahu juga dua orang ini ngapain, menunggu waktunya ngapain, apa yang mereka lakukan, bisa sampai sedekat itu. Makanya tadi gue bilang ketika gue buka tenda, dia masih tiduran gue kasih sleeping bag gitu ya. Gue kasih sleeping bag gue itu untuk mereka tidur ya, mereka maunya di luar gitu. Yang mungkin itu tadi gue bilang apa yang mereka lakukan gue ngerti. Tapi mereka hebat sampai dapat chemistry seperti itu berarti Bang ya. Lo iya. Padahal ini bukan yang gini, kalau lo mau gue dari awal naik undaki di rumah, mungkin udah gue tahu lo tidur lo kayak apa, lo sebenarnya apa, atau kalau lagi emosi lo gue tahu lo kayak apa, benar gak? Ini kan nggak tahu bro. Ini teman pendakian ya, beda rombongan ya. Beda rombongan dan ketemunya bukan di kondisi yang pas. Iya. Bukan yang gini. Kita naik bareng dua gini. Enggak. Tapi kan dia ketemu yang berpisah. Kan? Yang benar. Satunya lagi yang lagi udah bermasalah. Setahu gue orang yang bermasalah itu selalu orang tinggalin. Oke, nanti gue coba lapor ke desa ya untuk ngasih tahu bahwa ada korban di sini. Benar gak? Biasanya kayak gitu pendaki-pendaki sekarang. Ini enggak loh, ditemenin. Ditarik mundur lagi ya. Ditarik Bremi ya. Kebayang gak lo? Macet. Keren tuh dua orang ini. Makanya gue bilang Denny sama Yatno ini gue bilang keren. Allah yang nyatet tuh. Lo nggak ada sejarah. Maksudnya itu kalau nggak ada cerita Tuhan tuh nggak mungkin. Nah tapi pas waktu di Taman Hidup kan sempet nungguin warlock sekitar ya sama yang lain buat datang situ. Sempet ngebersihin lukanya atau? Agak sempet Bray. Nggak sempet gue itu. Maksudnya gini. Nggak fokus gue ke situ. Gue resiko lah kalau itu gitu ngapa-ngapain. Karena memang bukan. Ya bukan hal ya. Enggak bagi gue gini. Gue fokus kemarin tuh fokus gimana caranya ini pokoknya harus sampai desa, harus sampai bawah. Udah itu doang kalau gue fokusnya. Gue nggak fokus ya. Karena yang gue bersyukurnya anak ini yang korban kaki kebakar ini dia fokus maksudnya gini, nggak ada menimbulkan muka yang gimana sih lo? Yang lo udah kesakitan yang aduh gitu-gitu nggak ada. Hebat gue bilang, makanya gue bilang gue bersyukur itu. Yang pasrah gimana sih? Lo hanya pasrah dengan keadaan tapi tidak mengutarakan kepasrahan lo itu atau tidak mengadu-ngadu untuk kesakitan lo, nggak ada. Itu yang gue bilang keren. Dan yang nikmati, makanya di Tandu itu kalau lihat foto itu kan kemarin tuh di Tandu itu, lah kondisinya begitu. Enjoy aja dia maksudnya yang udah pasrah. Iya. Makanya gue bilang tadi di Tandu yang kayak gue pakai awal digendong terus akhirnya gue bikin tandu kayak gitu, dia duduk kayak gitu, dia pasrah nikmatin. Ya kalau tau sendiri loh kalau orang di Tandu tuh gak nyaman loh sebenarnya. Gue pernah di Tandu sama adik-adik gue ya. Waktu bikin sekolah SAR gitu gue jadi survivornya gitu.
Itu dibanding-banding mandi gue itu nggak nyaman sebenarnya. Tiduran di tandu itu nggak nyaman. Iya, karena kan struktur Lu tahu sendiri ya, kalau udah nanjak turun gitu kan, iya. kan bisa jadi lu keyakinan apa dibanting ke kiri, kebanting ke kanan atau jatuh ke kan kayak gitu nggak tahu. Makanya gue bilang tadi dia udah pasrah, lu nikmatin yang mana ya, yang lu nikmatin aja yang udah gue kalau itu yakin dan percaya bahwa dia alhamdulillah hidup, paham? Okay. Itu yang bagi gue yang gue bilang udah kelihatan si auranya itu. Gitu. Itu dong yang bagi gue yang wah kerennya orang. Ya gue ketemu orang yang maksudnya hebat lah gitu. Mereka masih ngalamin itu. Oke, Kang, kita ngomongin mistis sedikit boleh, Kang ya? Boleh. Pada saat itu kan Bang Komeng ini langsung berangkat aja habis maghrib ya. Ya kok berarti kan kalian malam nih lagi. Sempat ada gangguan mistis nggak dari tempat itu, Kang? Bang. Bro, satu kalau kayak gitu gue takut, pasti takut ya, wajar manusia. Iya. Ada pasti kalau gitu. Karena kalau tadi satu mungkin karena gue belum makan, pasti. Iya. Yang kedua, kayak di taman hidup aja, gue berdua. Gue nggak tahu si Ame, gue tinggal sendirian, apa rasanya. Wah, banget loh. Karena yang akhirnya menolong gue orang ini tidak berpikiran yang, ya karena gue yang ngejar orang. Takut gue. Serius, gue takut. Ya gue wajar lah manusia takut ya. Tadi gue bilang, hal-hal mistis kayak begitu, banyak kalau dari gue tadi. Jangankan itu. Ya gue nggak tahu juga ya, taman hidup dan semuanya cerita orang banyak gitu. Ya gitu lah. Makanya gue hanya cuma minta tolong bahwa gue fokus ngejar waktu gitu. Makanya gue bilang tadi gue cuma berdoanya itu, gue nggak tahu Anang sama si Ame. Pasti gue kalau gue lihat si Ame, temen gue yang satunya lagi itu ginjal gue terus kayak kalau gue ada ketakutan. Antara dua itu berarti Bang. Iya. Kalau menurut gue ada kan diri gue nggak temen gue yang satu. Iya. Jadi, kalau si Anang ini sering track roll itu untuk manggil ini karena ketakutan ada dua, ketakutan karena itu dan ketakutan karena api gitu ya. Kalau yang satu ini memang kayaknya ketakutan yang ini yakin aja nempel gue terus, pokoknya gue kemana gue ditempel terus gitu. Berarti ada lah ya Kang ya, kayak gangguan gitu masa bodoh pada saat itu. Gue udah masa bodoh bro. Gue udah masa bodoh, serius. Yang penting tujuan gue nih buat rescue. Iya, jadi gue bilang tadi kayak di taman hidup yang waktu gue berdua sama Anang itu. Bisa dibilang itu gelap gulita, bro. Kok baru kali itu yang tadi gue bilang malam itu masih terang yang itu gelap gulita lokasi itu. Bulannya. Ya tadi gue bilang gue ceritain. Seharusnya tembus. Itu gelap gulita dan hanya gue dikasih cahaya lampu, bukan lampu, api di ujung punggungan sana tuh, di ujung-ujungnya si taman hidup itu, kelihatan tuh. Api merona yang kebakar-bakar gitu-gitu. Yang kayak terbang perak gitu ya. Seru gak tuh? Wah gila. Kalau jujur kalau gue kabur Bang, serius. Itu makanya gue bilang dilema gue sebagai leader ya. Kan gini lah. Ya bisa jadi gue yang ya konyol lah. Sebagai orang yang konyol. Kalau mungkin banyak nanti yang marah, kok kenapa lu tembusin gitu-gitu. Ya bisa jadi. Tapi kan gue hanya bilang tadi, gue hanya mengejar waktu yang gue belum ketemu nih si klimaksnya, maksudnya orangnya belum ketemu. Gue hanya mau memastikan itu gimana caranya bisa ketemu. Gue yakinkan itu, tapi gue bilang, ya gue harus safe, gue harus aman. Kalau gue aman, gue gak berani. Iya, makanya gue bilang, gue bikin jalur kiri itu yang gue bilang gitu. Ngebuka sedikit itu lebih baik gue. Berarti kan awalnya ini kan dari taman hidup nih sempat melihat nih arah api itu ke atas. Iya. Yang di atas itu ternyata tempat dia. Bang Yatna ini. Iya, Bang Yanto ini. Yanto ini ya. Yanto. Sama korban ya. Nah, menurut Bang Komeng, itu kira-kira titik api terakhir itu bisa sampai ke tempat korban. Itu kira-kira berapa jam lagi tuh Bang? Sejam 2 jam. Sejam 2 jam. Iya. Sudah pasti rata sana. Rata. Ya kan gue bilang pas pagi kemarin gue lihat putih itu semua udah hitam. Asap putih doang, asapnya doang. Asap Jadi kayaknya sih apinya itu malam, belum nyerangnya malam. Nyerang terus kebakar. Karena kan tadi gue bilang udara itu dari bawah. Jadi si api itu makin besar tuh karena kedorong udara ke bawah. Dari bawah ke atas gitu ya. Nyerang itu. Ke punggungnya si korban berdua sama Yatna ini nih. Sejam 2 jam lagi telat aja tuh. Kita nggak tahu cerita. Ya tadi gue bilang bisa lo gali tuh Yatna. Gue pengen tahu juga cerita yang gue sampai sekarang nggak gue dalemin itu ya. Maksudnya udahlah. Kemarin gue bilang sama Denny kan kemarin nih ini kisah kita lah gitu. Maksudnya ya sekarang itu saudara gitu. Maksudnya main bareng, bener-bener kayak gini-gini. Ya ini ada titik ininya lah di sini. Makanya gue bilang kejadian itu gue bilang bertiga ya udah. Ya dibilang kelam ya kelam bro.
Gue bilang tadi ya gue memperjuangkan hidup dan mati juga kan. Bener. Bener nggak? Denny juga turun ke bawah berdua tuh gue yakin. Itu hidup dan mati juga bro. Orang Denny bilang sampai nyasar juga kan. Gue yakin itu. Dan dua orang yang di atas lagi lebih sama lagi. Sama-sama gue membela dua hidup dan mati. Makanya kadang kalau dibilang kecemasan kita tentang alamnya, gue nggak tahu. Udah pasrah. Gue yakin gue bertiga jadi 3 kelompok bahasanya gitu. Kita udah pasrah dengan alam itu. Makanya gue bilang tadi, ini cerita Tuhan. Kita bisa ketemu gitu yang maksudnya yang pas. Nah, tadi gue bilang pas banget itu bang. karena tadi gue bilang ketemu di pos polisi aja, itu kan belum ada 5 menit kok bro. Bahasanya gitu. Ada estimasi 5 menit. Makanya gue bilang tadi bisa jadi 5 menit itu yang berharga. Baru naruh sampai tempat, baru naruh carrier, dak. Orang terus gabak-gabak. Kebayang nggak? Seandainya gue belum datang, atau seandainya gue datangnya malam jam 8. Nah, enggak kan? Enggak kalau mau cerita Tuhan. Itu yang gue baru 5 menit bener, baru 5 menit sampai orang gue belum lapor kok. Gue belum lapor. Main ini bilang kalau ada pendaki yang ini, ya kan gue belum lapor. Gue berlima belum lapor, baru sampai. Baru 5 menit sampai. Gitu baru sampai yang dulu. Ya bahasa kalau baru sampai gini baru ngerasain ini dulu lah. Ngegang capek dari mobil gitu. kan? Iya. Ibaratnya mau bakar rokok sebatang dulu lah, bahasa kayak gitu kan? Itu. Memang sudah ditakdirkan untuk bertemu. Iya bener ya. Makanya gue 5 menit yang bagi gue 5 menit yang tadi gue bilang mau jarak waktu 5 menit yang. Oke, Bang Komeng. Tapi terakhir kali nih dengar korban sempat ada berita dari korban nggak nih? Nah itu yang lost kontaknya men. Lost kontak sampai sekarang. Yatno yang setahu gue dulu yang ini Yatno ya. Katanya sih dulu itu mereka sempat didatengin adik-adiknya. Adik-adik si korban ini dari kampusnya lah ya. Ke Bandung katanya. Terus ngasih ucapan terima kasih bla bla bla. Nah, kalau gua sama Yatno sama dia ini kan kebetulan gue juga organisasi gue kan di Bandung kan. Ya ketika gue lagi ada kegiatan di Bandung, waktu itu kan gue Jakarta kan. Gue di Bandung, gue datang gue mampirin. Ternyata memang benar mereka lifeguardnya kolam renang lah ya. Pantesan gue bilang nih fisiknya gila lu berdua ya. Kan bayang lu, dua-duanya ya Denny apalagi juga sama habis turun kan jarang mendaki habis turun naik lagi besok. Yang kakinya lu masih yang apa sih? Kayak berasa lah ya gitu ya. Dengkul lu Lagi yang sedang enak-enaknya gitu bang. kalau udah turun mah udah malas kan lu naik lagi. Ini bisa naik lagi. Makanya gue bilang oh ternyata mereka fisiknya oke lah. Makanya itu gue bilang tadi pentingannya gunung ya lu harus jaga fisik juga. Benar-benar. Itu sih. Gue mah tadi kalau gue lebih 11 hari gue udah capek sebenarnya. Gitu tapi gue harus tempuh itu. Tapi bakalan nyangka nggak sih bang? Bakalan kayak gini ceritanya. Lu di Gunung Slamet yang bertemu kobaran api juga, terus ke Argopuro api juga. Sempet kepikiran nggak bang? Kok begini sih ceritanya gitu loh? Gue nggak tahu dah. Makanya gue bilang tadi, ya ini cerita tuh kan gue bilang tadi gue nggak tahu. Gue bilang ya mungkin karena kondisi musimnya ya kali. Tapi lah gue bilang tadi itu Oktober loh, September Oktober itu kan musim ya. Harusnya kan. Tapi ya kan itu tadi kan ya, yang paling kita takutin adalah ya itu alam yang kalau udah ngambek itu alam. Itu paling takut. Mana tadi gue bilang lu bilang mistis ada pohon ini ya banyak pohon-pohon kayak gitu yang ya kayak Gunung Selamat apalagi. Mistis-mistis mitos dan sebagai masyarakat juga. Ya mudah-mudahan lu nggak terlalu takut. Ya, jadi jangan fokus ke takut itunya. Tadi gue bilang tadi, gue nggak bilang lu ya gue udah nggak takut itunya men. Yang lebih gue takutin api nih ya. Itu nyawa langsung gitu ya. Yang gue takutin api gitu orang depan mata gue gitu. Dan gue melewati itu dan gue nggak perlu pakai senter terangnya sampai kebayang nggak lo terangnya. Ini kita terang nih kayak gini. Dia terangnya terang pakai api. Api obor aja cuma 1 titik aja terang cukup itu senang banget kan lo ya. Dan tapi nggak bisa ngeliatin jalan. Lah ini terangnya dulu jalan tuh kelihatan dari kobaran api itu. Oke bang, ini semoga bisa jadikan pelajaran bang ya buat kedepannya nih supaya ya mudah-mudahan aja nih nggak terjadi lagi kejadian yang seperti ini bang ya. Apalagi sampai menimpa korban yang bisa lebih parah lagi kayak meninggal atau segala macam gitu. Ada berita juga kan waktu di tahun-tahun 2017 atau 16 kan Gunung Lawu itu kan sempat agak dan itu kan memakan korban yang cukup banyak tuh ya. Ya semoga nggak terjadi lagi kejadian seperti itu bang ya. Oke bang, Bang Komeng ini terima kasih banyak banget ya bang. Ini udah mau datang dan memenuhi undangan dari viewers besok pagi. Kan banyak banget ya Komeng undang bang ini. Nanti kita coba kali ya undang Bang Yatno ya. Iya, gue pengen dengar juga tuh tentang. Sampai sekarang belum tahu. Gue nggak ngegali, maksudnya gue gali lah. Pengen tahu. Makanya gue cuma bilang sama kemarin teleponan gitu ya, video callan.
Ya udah lu nanti kalau bisa diundang sama teman-teman besok pagi ini, coba lu cerita mengenai menanti waktu itu, gue bilang. Menunggu waktu itu lebih greget kayaknya tuh. Ya, gue nggak tahu 8 jam lo itu tuh ngapain aja dan ngapain, apa yang lo rasakan, apa yang gue nggak tahu. Itu pasti sana juga dapat ketemu juga sama si korban yang sakit itu juga, gue nggak tahu juga. Karena kan gue bilang tadi, gue harus kontak sama yang kita bertiga ya, kontak sama yang si korban. Kalau kita pengen tahu, ya mudah-mudahan di acara lo ini bisa ketemu. Orangnya bisa, mungkin ada adik-adiknya yang gitu, wah ini abang gua ada nih, masih berharap. Boleh tuh. Gue berharap itu, gue pengen tahu ceritanya dia. Karena jujur itu waktunya benar-benar cepat bro. Maksudnya cepat tuh, gue nggak sampai kenal si korban itu secara dekat. Nggak ada ngobrol-ngobrol, hey apa kabar lo, misalkan kaki lo gimana gini. Nggak terlalu gue fokus itu. Serius, gue sampai sekarang nggak inget wajahnya aja, gue nggak udah begitu inget. Gitu. Jadi gue benar-benar yang mudah-mudahan lo punya acara ini gue bisa diketemuin lah. Gitu maksudnya, gue sih nggak ada maksud minta apapun, maksudnya nggak ada apapun. Buat silaturahmi aja gitu. Iya, gue pengen bawa cerita kita ini, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi orang banyak. Bahwa ya lo harus safety lah di gunung. Dan punya empati yang beda kita di Bang Kedi ini sama Yatma, itu keren. Itu keren. Itu yang bagi gue tuh. Itu solidaritas paling tinggi di atas level pertemanan ya, seperti itu Bang itu. Itu keren bagi gue, berani bisa tukar pasangan. Tapi Bang, sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Bang Komeng punya pesan-pesan nih Bang, sepatah dua kata buat teman-teman yang mendengarkan videonya pada malam kali ini gitu. Intinya kalau naik gunung bagi gue ya, gue udah ngalamin beberapa gunung, beberapa pertemanan dengan pendaki-pendaki baik laki-laki, perempuan dan sebagainya. Intinya coba serius aja. Serius itu dalam artian lo fokus sama pendakian lo. Atur jadwalnya, misalkan dari kalau di kita tuh belajar ada 5W 1H. Lo harus tahu gunungnya, what, where, when itu ya, sama how. Terus setelah itu lo harus bangun namanya building itu lo harus saling kenal. Walaupun kita tadi gue bilang, mungkin lo hanya baru 1 hari ketemu gua atau apa, tapi kalau bisa bangun building itu, tetap harus bangun. Kenapa? Gue pengen tahu lo, kalau emosi lo harus seperti apa. Ngerinya kayak gitu, ketakutan pendaki kalau ketemu pendaki yang baru baru kenalan. Karena suka ada yang jaim, ada yang nggak mau ngomong, ada yang nggak mau terbuka, ada yang ngerinya itu bahayanya. Dia menyimpan penyakit, gue nggak tahu. Itu makanya bangun buildingnya. Setelah itu baru bangun walknya, kerjanya gitu. Lo harus bagi-bagi tugas tadi gue bilang tadi kayak teman gue itu yang anak cewek udah bikin paket makanan atau apa. Itu keren banget itu manajemen. Itu keren. Ya itu tapi salah gitu. It's okay lah itu karena percepatan. Tapi itu lo harus bangun. Ya itu sih harapan gue, mudah-mudahan ya semakin ramainya pendakian. Kalau menurut gue ya, gue sudah ngeliat beberapa pendakian, banyak yang masih ada musibah. Kalau bagi gue itu ya coba, ini zaman sudah terbuka lah ya, zaman Google, zaman apa, Mbah Google tuh udah, lo mau cari apapun gunung ketemu. Di YouTube dan sebagainya ketemu, bener gak? Apa-apa dasar teknik dan sebagainya, mungkin Mbah Google lebih jago gitu, maksudnya di Google tuh lebih, atau di ini lebih jago. Tapi harapan gue itu tadi gue bilang, jangan lupa tetap harus ketemu senior atau ketemu orang banyak lagi untuk bisa sharing aja. Itu paling keren kan. Gue juga masih bilang ilmu gue enggak. Gue masih pengen dapat ilmu deh. Mungkin dari lu cerita lu atau apa. Gue pengen itu, maksudnya itu ilmu ya. Kita sama-sama belajar aja Bang. Itu Bang. Yang penting niatnya bukan menggurui, bukan menasihati, tapi gue hanya pengen belajar aja supaya nggak ada kejadian seperti ini lagi ke depannya. Ya, betul. Dan karena kan banyak juga nih berita-berita tentang pendaki. Ya, gue masih dengar kemarin lah ada yang hilang, meninggal kemarin di Merbabu dan sebagainya kan. Aduh, masih di zaman udah modern dan secanggih ini Bang ya. Kok masih bisa ada? Ya, ada yang video viral di Instagram atau apa, gue nonton yang masuk ke dingin. Itu kan kalau gitu kan berarti kan kesalahan dari faktor packingnya dia kan. Manusianya ya kan. Manusianya kalau gue bilang manusianya. Kalau seperti itu bukan alam ya berarti ya. Manusianya itu sendiri. Kalau lo belum siap. Kalau lo siap, lo gak akan bisa. Ada gue bilang, siap lo harus kayak gimana? Gue tanya dulu. Siap, kita harus berdiri Bang. Siap. Kalau dari awal aja udah gak siap, pasti. Itu, pasti. Benar. Oke. Apa ada lagi Bang? Itu aja. Oke Bang, terima kasih banyak nih Bang. Semoga siap. Bisa diambil nih sisi positifnya dalam ceritanya pada malam kali ini. Dan kita sama-sama belajar dan jadikan pelajaran supaya nggak terjadi seperti ini ke depannya. Oke? Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.